Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadhihi ni'mati kulliyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ayyuhillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah li abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa qurabin wa syuhada'i was salihin wa li kulli sabiqin wa khursanil hadrati bina sayyidina Adam wa bina sayyidatina Hawa wa matanasala bainahuma ila yaumidin sayyidillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati sadatina wa mawlina limatina bi bakrin Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu wa ila baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in وَالتَّبِعِ تَابِعِينَ وَتَابِعِهِمْ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. سَيُّدِّلَهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Samaila hadrati aimatil mujtahidin wa muqallidin fiddin. Samaila rahim ramai rasyidin wa qura'il mukhlisin wa aimatil hadisi wal mufassirin wa sairi sadati subyan al muhaqqiqin wa ila raiqulin wa inwaliyatin minal muslimin wa muslimat bimasarikil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha miyaminiha ila shimaliha. Hadiatan khususan ila hadrati Syekh Sultanil Auliya Kutubi Rabbani wa Albina Semalani Sayyidina Syekh Qadir Jilani wa khususan ila hadrati Ta'ifatul Subyat Abil Qasim Janaidil Baghdadi Syekh Lailumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Samaila hadrati walidina walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwadina wa amwadikum wa liman ahsana ilaina wa liman nahu haqqun alaina wa liman awsana wa sawsana wa qaladana indaka bidawil khair wa khususan hadrati abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammadina wa akhina wa akhwatina wa ustadina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Hadiatan khususan ila arwahi. Monggo sebutin masing-masing. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya
suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim al-hidayah Raudhah rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi itu wajibnya tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu, minal mahdi ila lahdi, sampai ke lubang kubur tetap wajib mencari Ilmu. Di alam kubur kok cek tanggah kudu golek ilmu, saking pentingnya, saking pentingnya ilmu. Kalau bolak-balik kampanye tentang thalabul ilmi itu ngapa gitu? Karena potensi salah ibadah kita itu sangat banyak. Kayaknya kita semua itu kalau diurut satu persatu tentang ibadah itu banyak salahnya. Cuman alhamdulillah pun sregep ngelampai. Ngoten niku. Sregep nek nglakoni kaya niku zuhur adzan, salat, asar salat, maghrib salat, isya salat, subuh salat. Salat apa sing paling abot, Bu? Subuh, terus asar, isya, terus kemudian subuh kayak ini, ya Allah ya. Dan masya Allah memang benar abot kayaknya. Tak kira ke subuh kena urung tangi, ya wis zuhur ki pangangel kian, saudara wis tangi pangangel. Makanya kita terus saja ngaji. Soalnya nanti lama-lama ya mikir sendiri nanti. Nah, ini kalau yang nyampe ini hal salah satu hadis Rasulullah anin Nabi Alaihissalam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawunal uqbah. Bakal datang suatu masa, suatu saat, suatu waktu kepada umatku, kata Rasulullah, yang mana umat-umat itu yuhibbunal khamsa, bakal lebih mencintai lima hal, wa yasaunal khamsa, dan juga akan melupakan lima hal. Nah, berarti yang lima harus dilakukan itu penting, yang ditinggalkan juga penting. Terus yuhibbuna dunya fayastaghiluna biha. Kata Rasulullah, banyak banget umat-umat Rasulullah itu, umatku yuhibbuna dunya, demen dunia sampai sibuk dengan urusan dunia, sampai meninggalkan ibadah. Kayaknya timbang sholat duhur mendingan ngejar kain. Wis tanggung titik meneh, wis asar ketinggalan titik masalah. Nah itu bahaya banget. Demen banget di dunia ki roto-roto Pak nggih. Roto-roto. Nggih kula iki sepadha wae seneng dunia. Gitu, seneng dunia. Yuhibbuna dunya, cuman jangan sampai ketika kita mencari dunia benar-benar sampai lupa untuk akhirat. Ini yang enggak diinginkan oleh Rasulullah. Jadi pokoknya gimana pun caranya, kalau pas waktu sholat lah minimal lereno gitu. Walaupun nggak bisa awal waktu, pokoknya jangan sampai gara-gara kerja kok nggak sholat, nemen banget, ya nemen banget boy. Sampai gara-gara kerja kok nggak sholat gitu, itu kebangetan menurut Rasulullah. Berarti benar-benar hubud dunia, orang yang seperti itu yang disebut hubud dunia. Tapi kalau dia misalnya kerjanya mempeng tapi ibadahnya juga nggak pernah ketinggalan, itu nggak hubud dunia. Memang dunia harus dicari.
Bahkan penyemangat Rasulullah, motivasi dari Rasulullah, supaya kita itu semangat untuk mencari dunia. I'malud dunya ka'annaka i'malud dunya ka'annaka ta'ishu abada. Carilah dunia, bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi jangan sampai yang satunya, kerjakanlah wa'mal akhirnya anak katamu tuhoda. Beramallah atau bekerjalah, beribadahlah kalian untuk akhiratmu seolah-olah sesuatu mati. Nah, kita kan nggak tahu masalah urusan itu, Mas. Nggak tahu nanti malam, nggak tahu besok pagi, nggak tahu siang. Loh ini ngarep pengajian, usdil, ngarep pengajian, sing ngarep jalan-jalan, usdil, ngarep jalan-jalan di minggu. Kang Tahir malah ninggal. Ngono orang diundur di malaikat, di obat rohor, kayak roda aku misalnya. Apa sorenya, bengi. Ya Allah. Ya pokoknya ya seperti itu, kita juga seperti itu gambaran untuk kita. Kita tuh nggak tahu gitu, karena kita sering ngiring jenazah, ngopeni jenazah, layat gitu, nggak berpikir sesok aku ki apa yang ngono, gitu. Sesok kapan, bohong betul ngetos. Ayo boleh nggak apa-apa, cinta dunia, apa namanya mengerjakan dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Karena dunia makan udah bulat-balik disampaikan, udah nggak bakalan lama di dunia mah. Di akhirat mah alam kubur mawon alam kubur. Dari zaman Nabi Adam sampai saat ini dari rampung urusan alam kubur itu. Ya, orang rampung, saya di sel, orang di sidang. Sidangnya pas kiamat nanti. Terus wayang saunal ukba, kita melupakan yuhibuna dunia, wayang saunal ukba juga melupakan bahwa di dunia di akhirat itu kita bakal disiksa kalau kita sampai tidak melaksanakan ibadah. Ayat rukunal amal lil akhirat, tegese meninggalkan amal akhirat. Pasti itu nggak bakalan diragukan lagi, bakal disiksa kita di akhirat kalau kita tidak mau mengamalkan untuk akhirat. Wa yuhibbuna dura fayastagiluna bizinataha wa yansawna kuburo. Demen banget umah atau tempat tinggal di dunia, fayastagiluna zinataha, terus malah mempersibuk kur ngopene umah dia api-api wae ya. Wayang saunal kubur, tapi lupa bahwa kita besok bakal pindah ke alam kubur. Sing duwe tanah hektaran ya, akeh tanah ini sesuk ora dikubur ning sawah, kubur ning tanah hektaran. Mesti bangga di TPU, tempat pemakaman umum sing wakaf, enggak tuku enggak. Saya kira piye carane supaya tuku tanah, duit tanah 1 hektar 2 hektar. Sekono digarap sampai lali kalau ibadahnya giliran wis ninggal dikubur enggak di tanah yang kita dapat beli, di tanah wakaf dikubur, jadi tinggalkan semua. Yo monggo dieling-eling, introspeksi diri, muhasabah diri supaya bahwa kita itu dianjurkan, diwajibkan untuk mengingat alam kubur. Alam kubur itu kalau mendengar melihat bahasanya Sayyidina Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin, sing sapa wong mlebu ning kuburan bila zadin enggak duwe sangu. Itu pakana man dakhala al-bahra bila sabinatin, kaya padha karo wong nyemplung ning segara ora duwe perahu. Nyebrang di lautan nggak punya perahu, itu sama orang yang belum ke kuburan nggak punya sanggup, persis seperti itu. Piye kira-kira nasibe wong lautan ki ombo nek misalnya awake dhewe nggak duwe perahu. Nah itu pasti kita bakal kedelep, bingung mau nyebrang kemana, mau mentas kemana, bingung. Nah untung wae.
Untungnya apa? Untungnya umat Kanjeng Nabi Muhammad khususnya warga Nahdien kok enek tahlilan. Akhirnya nek tahlilan itu ibarat wong kerem. Mal itu fil qabri ila kagor ilmu gawas. Tidak ada seorang pun mayit masuk ke alam kubur itu kecuali kayak wong tenggelam. Kagor gitu, kayak wong tenggelam. Terus jaluk tulung, sinten sing nulungi niku sing nulungi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaya wong sing nyemplung di lautan ora duwe perahu, ora duwe sampan, enggak duwe pancian, dielungi ban. Pleng dilungi ban. Iso nyekeli karena ada yang tahlilan. Gitu loh. Ngono kuwi kok ora oleh tahlilan ngomong kono kae ya. Ngomong pinggir laut. Cemplung gak sisan laut. Nah ini yang saking gak pahamnya ya Allah. Itu orang masuk laut. Terus kalimat itu tadi mal mayitu, tidak ada seorang pun mayit yang masuk ke alam kubur kecuali dia kayak orang tenggelam. Berarti semua. Nah kalau misalkan tidak ada seorang pun mayit yang masuk ke alam kubur kecuali dia kayak orang tenggelam, semua berarti iya. Cuman nanti tergantung amalnya. Nah misalnya kau perahu kau mau, ya minimal kau ban lah. Enggak perlu bisa numpak mending lah, walaupun kademan. Kademan tapi kan kami delep mending ya. Nah misalnya dilalah tumpakane ya amalnya cilik. Mau ilmu kaya kula, tumpakane misalnya bannya cilik, ban cah-cah TK kae sing plastik sing biasa ning kolam renang. Yo pakai delep lho. Pakai delep. Piye carane? Bane atau perahune sing rada gede. Supaya nyaman ditumpah ini. Nah itu kapan menyiapkannya? Ya saiki semampu kita masih di dunia kita siapkan perahunya. Karena ya kaitannya dengan hal itu banyak. Dunia bahrun wal akhiratu sahilun. Dunia ini ibarat lautan, wal akhiratu sahilun. Akhirat itu ibarat pantai. Wal markabu taqwa wan nafsu safrun. Dan tumpahannya itu kendalanya adalah takwa, ya. Wan nasu safrun, dan manusia yang lagi berjalan di situ, yang lagi safar, ya, yang lagi berjalan di situ, berjalan menyeberangi lautan. Nah, kita sekarang lagi menyeberangi lautan, ditamsilkan seperti itu. Kita lagi menyeberangi lautan. Nah, kalau kita di dunianya misalkan bagus, perahunya ya baik, takwanya, insya Allah kita bisa sampai ke pantai yang kita tuju, yaitu akhirat. Nah, akhiratnya di mana? Yang bagus akhiratnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kudu persiapan, bener-bener persiapan saniki. Makanya punya anak jangan sampai gegabah masukin sekolah, mondok, kuliah. Hati-hati, takutnya itu tadi pulang-pulang kuliah malah perang kalau mama bapaknya ngelarang masalah urusan tahlilan. Itu bahaya banget. Jangan sampai. Nah terus wayang sauna kuburan itu jangan sampai dilupakan. Kuburan itu kalau dilihat di dunia kita dikubur digeletakin, itu mah bukan kuburan sih Bu. Nah misalnya digeletakin terus dilalah ke banjir, digeletakin terus bul banyune metu. Kalau sering ngawasi ya yang antar ke kuburan, ya Allah ngeri nih. Tapi itu masih dunia, itu mah masih dunia ketok, belum alam kubur itu mah belum, cuma pintu alam kubur itu tuh pintunya doang. Caranya mau masuk ke alam kubur lewat situ. Kalau istilahnya kita mau ke dunia, caranya kita mau ke dunia lewat ibu hamil. Ini pintu nih, ini ibu sih duwe, bapak orang duwe, ngobrol toh. Ya jadi pintu doang itu mah, belum alam kubur belum. Nggak mau sendiri loh, sempit. Kadang-kadang wongnya lemu, galidal gawe karasan ngepres, terus dipasang papan ke, papannya nempelnya ke gere ya, papannya nggak usah rapat mendal. Ya Allah, makanya yang pas itu sebenarnya gitu. Nek ajeng tengah, karasan tengah, jadi papannya malah enak. Atau nek tengkulon itu apa bahasa ini? Tengkulon padung itu lurus biasa, tapi nanti dibikin rongan ke belah barat, dibikin rongan. Saya kira-kira ukuran manusia ukuran 50 atau 60 cm rongan. Jadi begitu itu langsung nempel
Enggak usah tempel ke ini mah, enggak, mau langsung ditempel ke kain yang satunya dibuka, yang bagian atas dibuka, ditempelin ke dinding tanah yang atas itu, tetap ditekan gitu, jadi nempel, udah langsung, jadi itunya juga rata, apa namanya, papannya itu rata. Kalau tempat saya belum pakai papan sampai saat ini masih pakai bambu Pak. Nah masih pakai bambu dipotongin terus jadi bambu gelondongan, nggak dibelahin. Ya gelondong katanya awetan bambu di papan. Nah terus juga nggak gebros. Nah kalau yang di sini kan kebanyakan di tengah atau di pinggir, tapi dia nggak ngerong, nggak dibikin rongan gitu, biasa aja, kotak biasa ya. Terus ininya miring gini. Nah itu kalau mayitnya busuk, papannya busuk, cepet banget gebrosnya. Nah itu kelihatannya, kayak baru kok sempit bukan, itu mah bukan alam kubur, itu mah belum alam kubur, itu mah cuman masih kelihatan, masih dunia itu mah. Nah makanya kita ayo, mumpung kita masih di dunia, jangan sampai lupa alam kubur. Ayat rukunal amal alitan bidiha, jangan sampai kita meninggalkan amal untuk menghiasi dunia tok, tapi kita harus gimana caranya supaya mencari amal untuk mencari cahaya nanti di alam kubur atau penerang di alam kubur. Dan itu untuk penerang di alam kubur. Nah, salah satu penerangnya adalah 1. Thalabul ilmi, 2. Baca Quran, 3. Sedekah. Itu yang rata-rata sering disebut-sebutkan untuk cahaya atau penerang di alam kubur itu sedekah, bacaan Quran. Misalnya kulo boten saged baca Qurane, tapi enten sing hafal surat apa sing paling pendek. Nah, atau yang akal kausar, itu malah kadang-kadang yo bulat malah. Inna atau akal kausar, pasolil inna atau akal kausar, pasolil inna, orang rampung-rampung lah. Ujung-ujung malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing paling hafal surat Ikhlas Kulhu ya. Surat Kulhu sing paling hafal. Wis iku mas hafal kowe. Wong ora ngerti huruf Quran kowe surat Ikhlas mah hafal, soalnya sering melu tahlilan. Ya kan keduren dilalah sing dibaca Kulhu terus kowe. Nah, misalnya jenengan ajeng ziarah nggih, ziarah pengen buru-buru ning makam, enggak usah baca Yasin enggak apa-apa misalnya itu. Juga baca Yasin misalnya enggak hafal, terus dilarang enggak baca enggak bawa Yasin. Terus baca surat Ikhlas ping 11. Baca surat Ikhlasnya ping 11. Itu insya Allah ampuh itu doanya buat ahli kubur ya. Baca surat Ikhlas 11 kali langsung dikir dah gitu aja nggak apa-apa. Nah saya kalau ngimamin ke Jarah Wali Songo udah kesel gitu, dah surat Ikhlas aja 11 langsung ya Rahmanirrahim doa, dikira doa aja nggak panjang-panjang. Nah ibu bapaknya masih rahimahullah. Terus wayuhibbunal mala wa yamsaunal hisab. Banyak banget kita di antara kita tuh yang cinta kepada harta, melupakan hisab. Fayastagiluna bijumuha. Banyak banget yang mempersibuk diri untuk mengumpul-ngumpul harta. Dikumpul-kumpul pemenang ibu-ibu wis tuku gelang, tuku kalung, tuku cincin, tuku giwan. Giliran iku mati. Akhirnya gelangnya, cincinnya, kalungnya enggak sapa Bu. Enggak rapi meneh. Anake ora dibagian. Bapak sing enom kok. Ya Allah, ndang-ndang saiki sing arep anak di sekolahke sing dhuwur, sing urung ya apa jenenge mumpung ini program ini Bu. Setiap kecamatan ada program mendapatkan beasiswa full. Oke, nek enten niki wae enten Mas. Sono ya. Nambah pikiran Anton. Nah, Mas Anton niku mriki. Nah, kuotanya 5, satu kecamatan dapat 5. Kami kemarin di UNU dapat 5 kuota untuk anak kuliah full. Pokoknya dalam satu sampai semester 8. Gratis. Dapat beasiswa kalau ada keluarga siapapun monggo. Tadi baru anak Mas Anton tadi dia udah mengirim berkas, terus dia ngomongin Pak Sirut terus ke sini. Waktu itu kita pernah ngobrol di tempatnya Pak Suprat apa sih waktu ngaji pitan-pitan itu.
Namun kalau ada keluarga, walaupun bukan orang Raman, nggak apa-apa. Misalnya bukan orang Raman, saudara di mana, mumpung masih ini baru keambil satu berarti, masih 4 lagi sampai Agustus nanti. Akhir full ini, tapi di UNU ya. Kuliahnya di UNU. Kemarin kita minta jatah 2, ternyata sama rektornya, karena rektornya juga mantan kawan di sini, kita ngobrol, ditantangin mah 5 Pak, Guru Kak minta 5 pokoknya gratis tis pokoknya dapat beasiswa itu diminta 5 ya. Kalau ada keluarga yang baru lulusan tahun 2004, 2005, 2006, kalau 2003 ke sana nggak bisa. Tuh, yang 2004, 2005, 2006 itu gratis. Kalau di Umala kami hanya mendapatkan rekomendasi separuh harga. Kemarin sudah ada juga anak yang mengatakan minta rekomendasi ke sini, tak kasih rekomendasi tanda tangan. Wih, payu sih anak di universitas malu pernah kuliah. Payu. Nah, itu separuh harga kalau di Umala, di Ma'arif Metro. Kalau di UNU 5, jatahnya masih ada 4. Kalau ada saudara, walaupun bukan orang domisili di Raman nggak apa-apa. Domisili di mana? Rubiah, kalau mau ke Lampung Barat nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting berarti kita persyaratannya itu kita tumpangin rekomendasi, nanti bisa gratis, bisa dapat beasiswa full. Nah, ibu bapak yang masyarullah, wa yuhibbul mala, wa yuhibbunal mal, demen mal, demen harta, tapi kita melupakan hisab. Ayyaf aluna mil hisabit min hisabil ta'ala. Ayyaf aluna tegese melupakan hisab Allah Ta'ala iyahum bihi fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Masya Allah ya. Ternyata ibu bapak, sesungguhnya harta yang halal itu bakal dihisab tetap. Bakal dihisab dari mana kamu dapat, dibuat apa, itu bakal dihisab. Kalau yang haram itu menjaga bakal disiksa karena punya harta yang haram. Yang halal aja bakal dihisab. Oh, pemenang ibu-ibu punya misalkan baju wis ora muat, ke panggang disimpen, bakal kok kenangan. Enggak usah. Kasihin kira-kira yang membutuhkan. 2 piring, kok piring hiasan tuh orang atau di 12 itu bakal nyiksa itu, bakal hisab nanti. Ini piring dari mana? Buat apa? Kok hiasan? Enggak ada manfaatnya. Ya. Makanya sekali-kali piring-piring hiasan, gelas-gelas api-api kayak pas di lemari, pas lebaran kok kabeh. Keluarin semua, kudu dipakai kaketan tahun pisan. Bahaya itu nanti. Ya, bakal nuntut sama kita nanti itu. Aku dituku orang digunane. Nah, itu. Ya karena itu tadi dari mana kamu dapatkan, untuk apa digunakan. Nah, itu. Ya. Nah, itu bakal nuntut nanti. Itu. Atau punya ini mumpung ingat kan suka ada sih anak-anak sekarang itu mas kawin pakai uang yang dipajang di kantung. Nah, itu juga sama gitu, harta yang bakal nuntut nanti di akhiratnya. Ambil duitnya beli sawah kalian, sawahnya digarap. Nggak dapat sepojoknya nggak apa-apa. Ya, itu jadi hati-hati. Harta yang halal bakal dihisab, harta yang haram bakal nyiksa diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu makanya yuk kita boleh cari harta tapi gunakan untuk ibadah. Pakai ibadah. Baju ganti-ganti bajunya. Hari ini pakai baju ini, mungkin 2 hari ganti pakai baju ini, sarung ini atau celana ini, kalau ini. Jangan disimpan aja, ini malah disimpan aja ujung-ujung mah kekecilan, kekecilan malah nggak dikasihin orang. Sodakokan ke orang lain kalau memang sudah nggak muat sama kita. Nah, dulu kan ibu-ibu saya nikah kan langsing dong. Nah, saya terus kalau langsung berotak ya. Waktu nikah langsing, awal cili-cili, bajunya cili-cili, saya terus kalau langsung. Nah, sing cili-cili pian sodakokan. Nggak ketar sodakonya sama anak putu, sama tetangga, sama ponaan, boleh nggak apa-apa. Yang penting dipakai, intinya dimanfaatkan. Jangan sampai harta itu yang kita cari dengan susah payah, kitanya malah sudah meninggal dunia, itu ternyata dituntut gitu. Jadi misalnya kita punya harta di dunia, kitanya udah meninggal, tetap harta yang kita tinggal itu bakal dituntut, dihisab. Itu hisab, dari mana kamu dapat rumah itu,
Oh, dari jual tanah itu tanah siapa? Oh, tanah sengketa. Wah, merembet kemana-mana. Ya, itu ibu bapak jamaah sekalian rahimahumullah. Nah, hati-hati di dalam hal-hal tersebut, terutama kita dalam kehidupan itu pasti semua di dunia itu senang harta, senang semua. Memang ada di Al-Quran itu nasnya manusia seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Sampai ke tanduran barang ada nasnya seperti itu. Jadi manusia itu zuyyina lin-nas, diberikan perhiasan oleh Allah. Dihiasi manusia itu oleh apa? Hubbus syahawat. Hubbus syahawat itu kesenangan. Kesenangan. Nah, suka kesenangan. Aku pengen senang. Akhirnya apa? Misalnya dia punya duit beli apa? Seblak misalnya. Karena senang kesenangan. Nah, tapi di situ yang pertama hubbus syahawat minan nisa. Senang kesenangan dengan perempuan. Dia diibaratkan laki-laki. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Itu hubbus syahawat minan nisa. Wal banin, terus senang sama anak. Wal qanatiril muqantarah, senang harta benda. Rojo koyo, senang. Minadz zahabi, dari emas. Wal fiddati, perak. Wal an'am, ingon-ingon. Ya, senang dibela-belani, piye carane. Wis kesel-kesel wite, pokoke urung duwe suket ya kudu ngarit. Karena senang ingon-ingon. Tidak ada nasnya di Al-Qur'an itu. Wal alam wal harus tanduran, piye carane iki tanduran? Bengi-bengi ditili ora ene banyune. Salat isya urung malah urung ndeliki banyu. Nah itu ya memang nasnya seperti itu, gitu. Makanya diperingatkan terus lewat oleh Allah, terus oleh Rasulullah, ditegaskan lagi, disampaikan oleh para ulama-ulama supaya apa? Supaya kita jangan terlena dengan semua itu. Nauzubillah min ya Allah, ternyata ya wal qanatiril minadawi wal amr dzalika mataul hayatid dunya. Nah, ujung ayat itu dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu adalah mataul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia. Gitu. Semua itu hanya perhiasan dunia, bakal kita tinggalkan. Udah begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-katanya kita itu bukan dari Allah kembali ke Allah, tapi ada orang meninggal dunia. Ya, bahasa kita kan begitu toh. Bukan dari Allah kembali kepada Allah, enggak gitu, tapi ada orang yang meninggal dunia. Sopo sing ninggal? Berarti bahasanya ngoten. Krungu pengumuman kok ora pati jelas ya. Sopo sing ninggal? Nah, maksudnya itu kata-kata ninggal itu tinggalkan semua dunia ini yang pernah kita capek-capek, kesel banget, sampai enggak sholat, sampai enggak bangun subuh. Kenapa? Kesel gara-gara golek dunia. Masya Allah, ya. Saking keselnya, coba jajal kita kesel ibadah. Mau bengi kesel banget aku sampai jam 3:30 urung rampung wiridan misalnya. Dikira tuh, la ilaha illallah. Subuh-subuh aku tangi kewalahan tenan karena begini kesel pikiran. Jarang kayaknya ya. Jarang kayaknya. Kesel ngaji, baca Quran aku sampai kesel banget. Jarang kayaknya. Wong diajak ke taman selapan pindah we angel. Ya, kuwi wong itu ya. Ayo, supaya ngerasain kesel kita ngelakuin ibadah. Ya walaupun untuk kerja itu ibadah, cuma kita ditakut kebablasan gara-gara kerja sampai enggak ibadah. Apalagi kok sholat 5 waktu aja sampai kelewat gara-gara kerja nemen banget. Sepiro hasilnya? Sepiro hasilnya. Begitu kita lihat hasilnya, ternyata besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Wow, kalau misalkan hari ini bekerja, terus ke hari ini sampai nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, tapi seminggu kemudian kita misalkan nggak kerja lagi cukup, penting. Nah, ternyata sesuatu panggah kesel meneh, panggah kesel ini. Coba sadarkan diri kita, aku ingin kesel, nggak sholat. Saya kira kesel meneh nggak sholat, nggak di saya. Walaupun kesel aku panggah sholat, saya tak stop di saya sholat di sini. Nah itu, kudu punya prinsip situ. Nah, jangan sampai kita tergolong orang yang hubud dunia, yang nyari dunia sampai meninggalkan ibadah. Nauzubillah min dzalik. Nah,
Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Wa yakshawnal hisab, bakal hisab. Terus apalagi wa yuhibbunal iyala wa yakshawnal hura. Nah ini demen banget sama keluarga tapi lari karo bidadari Payanto. Alah bojo ki wis mulai tuwek. Ayune umur waktu 17 sampai 40, wis 40 rono wis mulai. Rambute ireng wis padha putih iku mertanda wis arep mesti SMS kan bisa keluar gitu. Mesti SMS pernah isin arep pakai tingkah piye isin rambutnya putih makan bojo kula ora usah dipikok-pikok. Ben ireng wae padune dipikok koran lain sing seneng meneh wae. Ya Allah. Oke. Maune ayu wis padha tuwa iku mertanda wis padha loyo. Ya. Mripate awas wis padha lamur iku mertanda wis cedhak ing alam wes nggak sambungan ora bisa nggak pakai sambungan nggak kelihatan tulisan. Ya Allah, ini tanda-tanda dari Allah sudah kerasa benar ya. Sakit-sakitan, dengkul udah mulai kerasa. Bangun pagi nggak kayak dulu, kudu duduk dulu kagetan 2 menit 3 menit baru bangun. Oh ya Allah. Nah itu kita itu demen keluarga, ahli baiti tegese ahli bait. Wayang saunal hur ternyata jangan sampai demen keluarga tapi melupakan yang lebih cantik yaitu bidadari di surga nanti. Tenang Kang Bekti, orang gue ning dunya nang akhirat bidadari minimal 40 kan. Tenang wae. Minimal 40 kuwi minimal. Apa meneh nek gelem salat berjamaah minimal 17. 17 derajate 17 bidadari ning bojone 17. Oh iya pokoke. Ke 17 kabeh duwe susu loro. Berarti susune piro? Wis kowe ora ngarani susu pokoke kan. Nang wae. Lah bidadari 17 ya susune loro, masyaallah kabeh nek susune loro-loro. Oke banget. Soalnya kenikmatan makanya tadi hubus syahwati minan nisa tadi ya saya bacakan ayat tadi memang maksud seperti itu ibadah yang pertama juga nikah. Nabi Adam belum berita sholat tapi sudah nikah di alam di surga sama Ibu Hawa. Nanti di akhirat ya begitu kita udah rampung dihisab semua, nggak ada sholat nggak ada puasa, kawin meneh. Jadi ibadah itu yang pertama nikah, yang terakhir ya nikah. Kalau bidadari itu nikah akeh loh, bojone tenang wae. Seperti kalau bidadari jadi ibadah, bidadari nunggu. Jangan sampai kita cinta keluarga sampai melupakan yang paling baik yaitu para bidadari yang sudah ngawe-ngawe di surga. Bidadari kena. Kalau baca kisah bidadari, dikeluarin kelingkingnya tuh baik, kelingkingnya dikeluarin ke dunia, kalah matahari. Langsung surut matahari langsung ya salah kalah kalau saya nih kelingking bidadari. Nah ini minum kok gelap ini kan ketorong, melakukannya ketorong kayak selange melakukan saking benih pol orang kok skincare orang kok skincare meneh masalah bajunya minimal 70 lapis tapi enggak 70 lapis kayak ngedan enggak kebalan apa diwong enggak wapi kowe kayak manuk merakelan sore itu wapi kabeh. Ya jadi begitu dibuka bajunya pokoknya kuwi mau tulang sumsum ketok, tulang sumsum bentinge kaya apa ya enggak bisa dibayangkan pokoknya. Enggak bisa dibayangkan di dunia. Makanya keindahan akhirat itu enggak bisa dibayangkan. Tapi siksaannya juga sama. Siksaan akhirat itu enggak bisa dibayangkan
di dunia. Cuma kebakar, kebakar juga api di dunia loh. Udah direndam ribuan tahun. Segede biji sawit dikeluarin dari neraka, kebakaran dunianya sampai habis tuh Timur Tengah tuh, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Direndam, diambil lagi, direndam 1000 tahun. Udah direndam keluarin masih panas, akhirnya cuma diambil apa jenenge asap petok. Udah untuk dunia kayak korek gitu, asap doang itu, nggak ada apinya, terus kelihatan tutup mati, nggak ada apinya. Nah ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, wa yuhibbuna nafsa wa yansaunallaha, dan kita jangan sampai demen sama manusia wa yansaunallaha tapi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bi'at murada anfusahum wa yatrukuna au amarallahu taala. Jangan sampai kita itu mengikuti karepe awake dhewe, enggak ngikutin karepe Gusti Allah. Perintah-perintah Allah itu sudah jelas. Awake dhewe kadang-kadang karep dhewe, malas lah, wis sesuk wae. Malas lah engko wae. Nah itu karep dhewe jenenge. Begitu datang waktu sholat, kita malas, itu bukan karep Gusti Allah tapi karep dhewe. Karep Gusti Allah undang, hayyal sholat, hayyal falah. Ping 5 sehari semalam itu satu musola. Nek ning Kota Raman tok ene 11 tempat ibadah, berarti sehari semalam 55 kali musola iki 5, musola kono 5, masjid kono 5, berarti semuanya 55 kali diceluk Gusti Allah. Kok enggak gelem lakoni iku, cuman ada 2 kemungkinan. Siji wong kowe budek kelor kentir. Iya diceluk ping 55 lho, kono apa enggak krungu? Kan krungu kabeh kamu salah masjid. Krungu kabeh. Tapi kalau enggak gelem nglakoni itu kemungkinan cuma 2. Siji budek kelor kentir. Nah budek kan wajar dong. Jenengan punya anak bu misalnya, kadang anak nang beliau diceluki orang gelem nyauri, oh ya budek lah ya, anak budek diceluki orang kamu. Enak mana yang diceluki orang gelem nyauri, gitu jenenge gentir. Oh nyekel HP dicelur, kentir iki bocah iki diceluk mamai. Kira-kira sedina sebelumnya gitu celuk ping 5 karo mamai bapak. Kira-kira jenengan sebadan bu. Mangkel kamplong nisan. Iku Gusti Allah, Gusti Allah apian gak kaya awake dhewe. Ya Allah Gusti, ya. Ya, jadi apa namanya? Buat introspeksi, muhasabah diri lah, muhasabah diri bahwa kita itu dipanggil sama Allah, hayyal shalah, hayyal shalah, hayyal falah, hayyal menuju kemenangan. Itu supaya menang. Kalau orang sholat itu berarti menang. Nah kalau kita misalkan nggak sholat, berarti itu kalah. Kalahnya apa? Itu tadi kita berarti lebih memilih yuhibbuna nafsa, lebih memilih manusia. Wa yansaunallah, berarti melupakan Allah. Nah begitu kita ada suara adzan, kita berusaha undang-undang melakukan sholat, walaupun tidak mungkin awal waktu, yang penting tepat waktu. Oke. Jadi tepat waktu itu enggak awal. Kalau awal itu afdhalu sholli li awwali waqtiha. Afdhalnya salat awal waktu. Yang penting tepat waktu. Tepat waktu ini pripun? Lah iki asare jam pinten? Jam 3:30 kurang 5 menit. Jam 3 salat zuhur. Itu tepat waktu sih an. Nah, waktu zuhur kan. Penak aja nih kayaknya senang wae. Aku tanggung jadi Kang Hasim sing ngarit. Tapi jam loro ya. 2:30 dilut teh tengah karung rampung balik langsung pancal motor brukne jam 3 Allah sholli fardhu dhuhri gue ilmu jadi jam 3 salat zuhur yo Kang oleh rapopo timbang ora salat lebih sih tepat waktu lho ning jero waktu salat zuhur kok sehingga tepat waktu itu waktu zuhur habis baru salat itu enggak tepat waktu jenenge mau jenengan tangleti karo para yai tapi kiai-kiai NU yo. Jadi kayak NU. Nek kiai NU ngono pembahasannya mesti ngono kuwi. Nah, yang seperti tepat waktu. Kalau awal waktu itu kan ya kita lebih bagus, afdol kita awal waktu gitu.
Ya Abdul, bukan kok jam 12 misalnya jam 12:05 masuk zuhur, tapi belum sholat dilalah jam setengah siji mati, kan ngeri kan? Galak galak banget toh. Oh mau aku buru ngono kuwi. Ora ini toleransi ini jelas. Tapi yang ada kan petani, pekerja, ya toleransi tetap perlu disampaikan. Artinya gini, mbok-mbokan engkau balik ke sawah jam 2:30 ngomongnya wis kelewat zuhur gitu loh, takutnya nggak sholat aku malahan. Makanya jam 3 yang penting urung masuk azan asar iku sik panggah waktu zuhur, bahkan sampai tipis-tipisnya waktu ini. Begitu sholat zuhur, sholli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblat ya dan lillahi Allahu akbar dewean ka makmuman. Wes entok sarokat di rakaat kedua muni adzan asar terus iku panggah angsal sholat zuhur, panggah dapat sholat zuhurnya itu panggahan, tapi ojo terus-terusnya sering. Oh itu gue dalil lah, enak iki. Jadi kalau zuhur kalau asar orang batal wudu iki keren. Langsung aku pak pokoknya zuhur kalau asar orang tahu batal wudu aku. Tapi dalil. Waduh, bahaya ini. Ya. Jadi mbok-mbokan, karena ada yang orangnya gitu, ya gini namanya. Bangun subuh itu dia ngelihat keluar udah terang, saya udah terang. Terus nggak sholat, lah ngopo? Lo padang lo, padang ini lo kok menenun Mekah ini bukan padang waktu sholat ini. Makanya dari adzan ke qomat itu minimal 20 menit, bahkan sampai setengah jam itu di Mekah. Tapi wajar, wong nunggu penuh masjid, melas karo sing melayu padohan jadi di teras digiring wajar di Mekah. Lah iki kan mesti ngomong kok ditunggu orang. Ya. Nah, jadi itu bukan bahasa kayak guyonan, tapi memang begitu. Misalnya kita lagi ada urusan mungkin yang sangat mendesak tidak bisa kita tinggalkan, terus tanggung. Wah ini balik, keng kobar asar ini acara kenduren barang. Aku ngari di Serang mungkin tekan rumah jam 3 sholat mandi, sholat asar bar mendapat 1 rakaat, sholat zuhur dapat 1 rakaat ngomongin asar. Nah, bar asar langsung nyambung, orang butuh meneh, orang batal wudu. Keren. Zuhur sampai asar orang batal wudu. Langsung sholat asar, bar sholat asar kenduren yang masuk itu. Ya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang iman kita itu turun naik. Lagi enggak ngapa-ngapain, dilalah enggak berjamaah, enggak sholat dewi, sholat dutne. Lah dipakai ilmu itu yang penting belum asar sholat dulu, yang penting sholat dulu. Nah itu model ya. Nah itu takutnya ada orang-orang yang belum paham. Engkau disangka jam 3 itu entek waktu zuhur. Yang penting dereng manjing asar berarti panggah angsal sholat zuhur. Paham ya? Terus apa aja ketinggalan lah bicaranya pokoknya. Kesel istirahat wong ngalir keringetan misalnya tempat ke sawah tempat ke pasar keringetan geletak dhisik dilarang kita ngeleyem setengah jam. Waduh wis jam 3 iku salat zuhur iki. Nah kadang-kadang yo gawa supir kiai di jalan arep ngaji ado kaya iki salat dhisik. Kiai kok diajak salat piye to wae Kang. Kiai kok diajak sholat. Kiai ini kentir juga. Engkau. Wis iki cek musafir kok sisan-sisan. Oh iya. Terus ini nyawur lagi sampai ngarang wae kiai kok dikongkon sholat. Ora ki kur ngalike diapi wae jane. Ya, jadi begitu kita udah melihat hal-hal yang seperti ini, jangan sampai kita demen kepada manusia tapi melupakan Allah. Itu di dalam diri kita biaya tapi amarat
maradha anfusahum, yaitu mengikuti karepe awake dhewe wa yatrukuna amarallahu taala, tapi meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di ujung hadis ini kata Rasulullah, hum minni bura. Orang-orang yang seperti itu cinta dunia, meninggalkan melupakan akhirat. Terus apalagi tadi yuhibbunal mal yang sudah yang diceritain tadi. Kalau orang itu sampai seperti itu, hanya cinta ini cinta dunia melupakan akhirat, cinta harta melupakan hisab, itu kata Rasulullah, hum minni buraun. Aku bebas dari orang itu enggak pernah memikirkan saya. Terus aku juga kata Rasulullah bebas untuk orang itu, enggak dipikirkan oleh Rasulullah, enggak bakal dapatkan syafaat wa ana minhum bariun. Aku juga bebas dari orang tersebut, enggak mau nolong, enggak mau nyafaatin. Naudzubillah dari ini yang kita ngerikan. Kita mau minta tolong ke siapa? Kalau Kanjeng Nabi aja udah menyatakan seperti itu. Karena kita tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengingat hisab, tidak mau mengingat alam kubur, tidak mau mengingat akhirat, itu Rasulullah merasa bebas dari orang itu. Orang itu nggak bakal tak tolongin, karena dia juga nggak pernah memikirkan dia sebagai umatku sudah tak sampaikan amanah-amanah dari Allah, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah, perintah-perintahnya, tapi kok nggak ngerungokne aku. Aku bebas untuk orang itu. Nah, itu naudzubillah dari. Nah, Ibu Bapak jamaah sekalian rahimahullah, kesimpulannya pokoknya waktu sesempit apapun, gimana caranya? Sudah dikasih kelonggaran tadi. Waktu duhur kalau memang kita nggak bisa sama sekali, misalnya lagi rewang, ditinggal ini nggak ada yang megang. Piye carane? Dilalah nunggu uang sing gantian, wonge malah turu keturun. Ning omah kancane. Akhirnya datang, Ustaz, piye lu sampai iki jam 2:30 aku suruh duhur. Nah, balik langsung pulang sholat duhur, walaupun jam 3 tetap sholat duhur atau asar, penting urung masuk waktu maghrib, iku panggah waktu asar. Walaupun tadi 1 rakaat sholat asar, kok udah berdiri untuk rakaat kedua, masuk waktu maghrib, teruskan sholatnya, itu masih dapat waktu asarnya tetap. Paling minus-minusnya, cuman ojo sering-sering membuat kebablasan. Gini kumawon, mudah-mudahan apa yang disampaikan hadis Rasulullah kita bisa mengintrospeksi diri, bisa muhasabah diri, sehingga kita lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.